Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Rizkita Fitri dengan NIM 12022202178 dari kelas SI 4608 kelompok 7 akan mempresentasikan subtopik dari Basic Quality yaitu What is Quality Software. Yang pertama, saya akan menjelaskan dua definisi terkait quality software itu sendiri. Yang pertama adalah menurut pandangan produsen terhadap perangkat lunak berkualitas yang berarti memenuhi persyaratan, yang artinya produsen tersebut mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dari software itu sendiri. Lalu yang kedua adalah menurut pandangan pelanggan atau pengguna terhadap perangkat lunak yang berkualitas yang berarti layak untuk digunakan. Artinya perangkat lunak tersebut yang dikembangkan oleh produsen memenuhi kebutuhan pengguna terlepas dari persyaratan perangkat lunak seperti dari pandangan produsen itu sendiri. Selanjutnya, ada pembahasan terkait the two software quality gaps. Di sini ada diagram yang menjelaskan bahwa ada kesenjangan terkait POV produser terhadap kualitas dan spesifikasi dari software itu sendiri dengan kualitas yang di-delivery. Lalu ada juga kesenjangan dari POV customer terkait kualitas yang diharapkan dengan kualitas yang di-delivery. Nah, pada tahap ini, kesenjangan pertama adalah kesenjangan antara apa yang ditentukan untuk disampaikan, yang artinya persyaratan terdokumentasi dan standar TI internal, dan apa yang sebenarnya terkirim. Lalu untuk yang kesenjangan kedua adalah antara apa yang sebenarnya dihasilkan oleh produsen dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, masih membahas terkait the two software quality gaps. Di sini kunci utama atau peran penting untuk menutup dua kesenjangan tersebut adalah dengan pengujian perangkat lunak dengan berlandaskan pada fungsi kualitas TI, yang mana meningkatkan proses ke titik di mana TI dapat menghasilkan perangkat lunak sesuai dengan persyaratan yang diterima dan standar internalnya sendiri. Pada tahapan ini, fungsi kualitas TI untuk menutup kesenjangan sendiri memiliki dua tujuan. Yang pertama tadi dari POV produsen dan juga yang kedua adalah POV pelanggan. Pada produsen ini sendiri, tujuannya adalah untuk mengaktifkan fungsi TI untuk memberikan konsistensi pada apa yang dapat diproduksi. Hal ini disebut sebagai McDonald Effect. Nah, membicarakan tentang McDonald Effect ini, artinya adalah setiap kita mengunjungi McDonald dimanapun di seluruh dunia, ada kualifikasi konsistensi dari menu mereka. Misalnya pada Big Mac. Big Mac di setiap McDonald akan terasa sama karena perusahaan McDonald sendiri telah melakukan konsistensi yang terhadap produk yang dikirimkan oleh pusat. Lalu yang kedua ada menurut POV pelanggan. Menurut POV pelanggan ini fungsinya adalah untuk memahami kebutuhan sebenarnya dari pelanggan melalui perbaikan proses yang berkesinambungan. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada survei pelanggan, ada sesi GAD, yaitu pengembangan aplikasi bersama dengan produsen dan juga pengguna yang berkumpul dan bernegosiasi serta menyepakati persyaratan. Lalu ada juga lebih banyak keterlibatan pengguna saat membangun produk informasi serta menerapkan strategi pengembangan agile. Nah, memasuki sub bab topik selanjutnya yaitu what is the quality message. Jadi, The Random House College Dictionary mendefinisikan keunggulan itu sebagai superioritas dan juga keunggulan itu sendiri. Keunggulan merupakan ukuran atau tingkat kualitas, di mana produsen dan pelanggan harus menyepakati definisi kualitas dan derajat keunggulan yang telah mereka capai. Nah, karena
yang menyepakati adalah produsen dan juga pelanggan, maka dapat ditarik kesimpulan dari benang merah, yaitu dalam upaya peningkatan kualitas adalah fokusnya pada pelanggan dan juga kepuasan pelanggan yang ingin diterima oleh produsen itu sendiri dalam menciptakan software. Nah, di sini ada dua penjelasan, yaitu dari pelanggan yang dari internal dan juga eksternal, serta dari kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan internal itu sendiri merupakan kelompok yang menerima hasil dari pekerjaan individu dan juga outputnya bisa berupa produk, laporan, arahan, komunikasi, dan juga layanan. Pelanggan tersebut mencakup rekan kerja, bawahan, penyedia jasa, unit lain dalam organisasi. Sedangkan untuk pelanggan eksternal sendiri merupakan mereka yang menggunakan produk atau layanan yang disediakan oleh organisasi. Eee, Pada tahapan ini fokusnya mencakup dua. Yang pertama internal, nah untuk mencapai kualitas harapan pelanggan juga harus diketahui. Sedangkan untuk eksternal, organisasi perlu mengidentifikasi dan memahami pelanggan mereka. Lalu ada juga kepuasan pelanggan. Yang pertama, dengan cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dalam bidang apa, kapan, mengapa, dan bagaimana merupakan bagian penting dari evaluasi proses dan hanya dapat dicapai melalui komunikasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangannya adalah untuk memahami dan melampaui harapan pelanggan. Selanjutnya adalah pembahasan terkait improving software quality. Di sini membahas terkait beberapa poin penting mengenai strategi yang dapat membantu tim pengembangan TI dan khususnya fungsi kualitas untuk meningkatkan kualitas dari perangkat lunak itu sendiri. Yang pertama ada sasaran mutu perangkat lunak yang eksplisit, yaitu memperjelas kualitas mana yang paling penting. Lalu yang kedua ada aktivitas peminjaman mutu yang eksplisit, yaitu memastikan mutu perangkat lunak bukan sekedar sebuah renungan untuk mengeluarkan kode. Lalu ada juga strategi pengujian, yaitu merencanakan dan melakukan pengujian statis. Lalu ada pedoman rekayasa perangkat lunak, yaitu menentukan rekomendasi untuk analisis kebutuhan, desain, kodean, dan pengujian. Selanjutnya ada tinjauan teknis informal, yaitu meninjau spesifikasi desain dan kode sendiri atau dengan teman sebaya. Lalu ada tinjauan teknis formal, yaitu melakukan tinjauan formal pada tahapan yang telah ditentukan dengan jelas. Selanjutnya ada audit eksternal, yaitu mengorganisir tinjauan teknis yang biasanya dilakukan oleh personal luar yang ditugaskan oleh manajemen. Selanjutnya ada proses pengembangan, yaitu menggunakan proses pengembangan dengan manajemen risiko yang eksplisit. Lalu ada ubah prosedur pengendalian, yaitu menggunakan prosedur eksplisit untuk mengubah persyaratan, desain, dan kode, lalu mendokumentasikan prosedur dan memeriksa konsistensinya. Selanjutnya ada pengukuran hasil, yaitu mengukur dampak kegiatan peminjaman mutu. Baik, sekian materi yang saya jelaskan dari subtopik basic quality. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.